Halo Sobat Zona Faktual, kamu pasti nggak nyangka ya, kalau di tengah gencatan yang katanya mereda, justru ada kisah misterius dari bawah tanah Gaza yang bikin alur fakta jadi jungkir balik. Pernah kepikiran nggak sih, kalau dalam waktu yang hampir bersamaan, ada dua cerita yang beda banget? Di satu sisi, ada klaim bahwa puluhan pejuang tewas di dalam terowongan. Tapi, di sisi lain, muncul kabar ratusan orang justru berhasil kabur lewat jalur yang sama. Kok bisa begitu? Dan siapa sebenarnya yang memegang fakta sesungguhnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Yuk, kita mulai dan bongkar satu persatu teka-teki di balik terowongan yang penuh rahasia ini. Pada awal pekan pertama bulan Desember 2025, sebuah pernyataan resmi dari militer Israel kembali mengubah peta informasi mengenai operasi bawah tanah di jalur Gaza. Dalam laporan yang dirilis antara tanggal 1 hingga 4 Desember, pasukan Israel menyebut bahwa sekitar 40 anggota Hamas tewas di dalam jaringan terowongan yang berada di kawasan Rafah Timur. Narasi yang disampaikan menyebut para pejuang itu terjebak ketika operasi pembersihan dilakukan di jalur bawah tanah yang mereka gunakan sejak fase awal perang. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena disampaikan di tengah situasi gencatan yang sebenarnya masih rapuh. Militer Israel menggambarkan operasi itu sebagai pengepungan yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Mereka menyatakan bahwa sejumlah komandan lokal Hamas, termasuk putra salah satu tokoh penting kelompok itu, ikut tereliminasi dalam peristiwa tersebut. Kesaksian pihak Israel menyebut bahwa jaringan terowongan sengaja dihancurkan sedikit demi sedikit, karena diyakini masih menyimpan pejuang yang sebelumnya tidak menyerah saat operasi darat berlangsung. Klaim ini langsung menimbulkan reaksi berantai di berbagai media internasional, terutama karena tidak ada verifikasi independen yang mampu memastikan kebenaran jumlah korban. Dalam laporan lain yang muncul hampir bersamaan, juru bicara Hamas di Gaza menolak memberikan komentar. Penolakan itu membuat ruang informasi semakin kabur. Tanpa pengakuan atau bantahan resmi dari Hamas, klaim dari Israel berdiri sebagai satu-satunya narasi yang berada di domain publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di dalam terowongan pada hari-hari itu. Terlebih, kawasan Rafah Timur dikenal sebagai area dengan jaringan bawah tanah paling kompleks, sehingga sulit untuk memastikan bagaimana proses pengepungan dan penyerangan berlangsung. Kontroversi semakin menguat karena beberapa lembaga kemanusiaan menyatakan tidak memiliki akses untuk memverifikasi lokasi maupun jenazah yang diklaim ditemukan di dalam terowongan tersebut. Ketidakpastian itu membuat laporan militer Israel dianggap belum final. Dalam konteks konflik berkepanjangan, klaim seperti ini kerap digunakan sebagai strategi informasi untuk mempengaruhi opini publik. Namun tanpa data tambahan, publik internasional hanya dapat menilai berdasarkan pernyataan sepihak. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa operasi besar terhadap terowongan telah berlangsung selama lebih dari 40 hari. Kawasan itu disebut menjadi fokus pertempuran intens sejak awal November. Iklim informasi yang penuh celah sangat mungkin dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik untuk menyembunyikan kerugian maupun untuk menonjolkan keberhasilan operasi. Akibatnya, laporan mengenai 40 pejuang yang tewas itu langsung memicu diskusi mengenai transparansi informasi dalam konflik yang terus berubah dari hari ke hari. Meski demikian, dampak paling besar dari klaim ini bukan hanya pada jumlah korban, tetapi pada implikasinya terhadap stabilitas gencatan yang berlaku sejak 10 Oktober. Pernyataan Israel mengenai eliminasi puluhan anggota Hamas dinilai dapat kembali memicu ketegangan serta membuka peluang eskalasi ulang jika pihak Hamas menilai tindakan itu sebagai pelanggaran. Dengan tidak adanya konfirmasi dari pihak yang dituding mengalami kerugian, peristiwa ini menjadi salah satu episode paling kabur dalam rangkaian operasi bawah tanah di Gaza. Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dengan klaim militer Israel mengenai tewasnya puluhan anggota Hamas di jaringan terowongan Rafah Timur, sebuah laporan berbeda muncul dari media internasional yang berbasis di Uni Emirat Arab. Pada tanggal 3 Desember 2025, The National merilis temuan investigatif yang menggambarkan situasi sebaliknya. Alih-alih menggambarkan kekalahan besar, laporan itu menyebut bahwa antara 200 hingga 300 pejuang Hamas justru berhasil meloloskan diri dari jaringan terowongan yang berada di kawasan Gaza Selatan, yang saat itu berada dalam pengawasan Israel.
Informasi tersebut segera menjadi pusat perhatian karena bertentangan secara langsung dengan klaim yang disampaikan otoritas Israel hanya beberapa hari sebelumnya. Dalam laporan yang disusun berdasarkan kesaksian beberapa sumber di lapangan, para pejuang itu keluar secara bertahap. Mereka tidak bergerak dalam kelompok besar, tetapi muncul dalam kelompok kecil beranggotakan beberapa orang. Setiap kelompok disebut mengambil rute berbeda menggunakan terowongan yang masih berfungsi, meskipun sebagian jalur telah dihancurkan dalam operasi sebelumnya. Sumber yang diwawancarai menggambarkan kondisi para pejuang yang keluar tersebut dalam keadaan kelelahan berat. Mereka dilaporkan terisolasi selama berbulan-bulan sejak kencatan berlaku pada 10 Oktober 2025 yang membuat mereka berada di bawah tanah tanpa kepastian pasokan air, logistik, dan amunisi. Laporan itu juga menyinggung dugaan bahwa beberapa milisi lokal yang berada di area pengawasan Israel sengaja mengabaikan kehadiran kelompok-kelompok kecil itu. Beberapa sumber menyebut adanya transaksi imbalan yang diduga diberikan agar para pejuang tersebut tidak ditahan atau dilaporkan. Dugaan ini memunculkan kontroversi besar karena menyiratkan kemungkinan adanya celah keamanan yang disengaja, baik karena kepentingan politik maupun karena tekanan lapangan yang tidak dapat dikontrol secara utuh. Jika benar, hal ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan antar milisi dan pihak otoritas di lapangan jauh lebih rumit daripada sekadar garis perang yang digambarkan secara formal. Keberadaan laporan pelarian massal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas pengepungan terowongan yang diklaim Israel sudah sepenuhnya dikendalikan. Bila ratusan pejuang dapat lolos dari area yang disebut berada dalam kontrol penuh, berarti operasi pemutusan jaringan terowongan belum benar-benar berhasil. Kontradiksi ini memperlihatkan ketidaksinkronan informasi yang beredar dan membuka ruang dugaan bahwa masing-masing pihak menggunakan narasi yang berbeda untuk membentuk persepsi publik internasional. Selain itu, pelarian para pejuang ini berpotensi mengubah perimbangan kekuatan di wilayah Gaza Selatan. Mereka yang berhasil keluar diyakini kembali terhubung dengan unit-unit Hamas lain yang masih aktif. Kemungkinan ini menambah lapisan ketegangan bagi proses gencatan yang seharusnya stabil. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Hamas mengenai jumlah maupun identitas kelompok yang keluar dari terowongan, fakta bahwa laporan tersebut muncul dari media internasional yang tidak berada dalam struktur konflik langsung membuatnya memiliki bobot tersendiri dalam diskusi global. Laporan ini juga menyoroti dimensi kemanusiaan yang kerap tidak terlihat. Para pejuang yang terjebak di bawah tanah selama berminggu-minggu berada dalam situasi minim oksigen, minim suplai, dan tanpa komunikasi yang stabil. Pelarian mereka dapat dipahami bukan hanya sebagai manuver militer, tetapi juga sebagai upaya bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Namun ketidakjelasan apakah perjalanan mereka dibantu, dibiarkan, atau terjadi secara mandiri tetap menjadi aspek paling kontroversial dari keseluruhan narasi. Bersamaan dengan munculnya dua informasi yang saling bertolak belakang mengenai apa yang terjadi di jaringan terowongan Gaza Selatan pada awal Desember 2025, muncul pula gelombang perdebatan baru terkait kebenaran data yang dirilis kedua pihak. Di satu sisi, militer Israel menegaskan bahwa operasi mereka telah menewaskan sekitar 40 anggota Hamas yang dikatakan terperangkap di dalam terowongan Rafah Timur. Di sisi lain, laporan investigatif dari media internasional menampilkan gambaran sebaliknya, yaitu pelarian 200 hingga 300 pejuang yang disebut berhasil keluar dari jalur bawah tanah yang berada tidak jauh dari lokasi operasi Israel. Kontradiksi antara klaim dan laporan ini membuka ruang kontroversi yang sampai sekarang belum menemukan titik temu. Salah satu persoalan paling penting adalah ketiadaan verifikasi independen. Organisasi kemanusiaan tidak memiliki akses langsung menuju lokasi terowongan yang disebut menjadi pusat peristiwa. Tanpa dokumentasi lapangan, publik internasional hanya menerima aliran informasi yang dikendalikan dua sumber utama, yaitu otoritas Israel dan narasumber lokal yang tidak dapat diidentifikasi secara terbuka demi alasan keamanan. Ketidakmampuan untuk melakukan pengecekan mandiri membuat setiap laporan yang muncul menjadi subjek perdebatan, terutama ketika jumlah korban dan jumlah pelarian berbeda sangat jauh. Situasi ini menggarisbawahi betapa rapuhnya lanskap informasi di zona konflik yang masih aktif. Kontroversi bertambah kuat dengan munculnya dugaan keterlibatan milisi lokal yang berada di area pengawasan Israel. Menurut laporan investigatif, ada indikasi bahwa kelompok bersenjata lokal menerima imbalan untuk mengabaikan keberadaan pejuang Hamas yang muncul permukaan dari terowongan Rafah. Jika benar,
Dugaan ini bisa mengindikasikan adanya operasi informal di luar struktur komando resmi. Kondisi semacam ini sering muncul di wilayah konflik berkepanjangan, di mana aktor lokal memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan otoritas militer yang lebih besar. Hal ini menambah kerumitan dalam memahami skala sebenarnya dari pelarian tersebut. Pertentangan narasi juga memiliki dampak strategis terhadap situasi gencatan yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Bagi Israel, klaim keberhasilan operasi di Rafah Timur dapat digunakan sebagai bukti bahwa mereka masih memiliki kendali atas sisa jaringan Hamas. Namun bila laporan pelarian ratusan pejuang benar adanya, ini dapat menandakan bahwa kekuatan Hamas masih lebih besar daripada yang diperkirakan. Bagi Hamas sendiri, ketiadaan komentar resmi dapat dimaknai sebagai strategi untuk menjaga kerahasiaan pergerakan pasukan mereka atau sebagai upaya menghindari ekspos terhadap kerugian yang tidak ingin diakui. Di tengah dua narasi yang bertolak belakang, muncul kekhawatiran bahwa perbedaan informasi ini dapat memicu peningkatan aktivitas militer di kemudian hari. Ketidakpastian mengenai kondisi di lapangan dapat mendorong kedua pihak untuk mengambil langkah agresif guna memperkuat posisi masing-masing. Dalam suasana gencatan yang sangat bergantung pada kepercayaan minimal antara pihak yang berkonflik, keretakan narasi seperti ini berpotensi menimbulkan instabilitas baru. Dengan tidak adanya kepastian mengenai jumlah pejuang yang tewas, jumlah yang meloloskan diri, serta kondisi terowongan yang masih aktif atau tidak, situasi ini menjadi salah satu episode paling sulit dipetakan dalam dinamika konflik di Gaza Selatan. Dari klaim kemenangan hingga laporan pelarian besar-besaran, rangkaian informasi mengenai operasi terowongan di Gaza Selatan memperlihatkan betapa rumitnya membaca realitas di tengah konflik yang masih berlangsung. Setiap narasi datang dengan versi, kepentingan, dan keterbatasannya sendiri. Sementara, fakta terus bergerak di antara celah yang sulit dijangkau. Dalam situasi seperti ini, memahami konteks menjadi sama pentingnya dengan memahami peristiwanya. Episode terowongan Gaza awal Desember 2025 hanyalah salah satu potongan dari kisah yang jauh lebih besar. Kisah yang terus berubah dan mempengaruhi dinamika politik maupun kemanusiaan di kawasan tersebut. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Zona Faktual dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.